yang minta bantuan perdukunan, kuasa paranormal, suhu, atau minta bantuan orang-orang tua ataupun tempat-tempat yang dikeramatkan. Engkau tidak usah pakai cara demikian. Nantikan aku. Kalau aku bertindak, semua hilang semua. Kalau aku bertindak, aku beri kepada kamu. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kefanaan ketiga yang saya baru aja doa bersama dengan Anda. Untuk nasib kita. Katakan nasib saya. Saya dinasibkan oleh kuasa Allah. If you hear this sentence, that you are predestined by God's power, then you must believe in it. That the problem is we cannot do whatever God wants from us. That's why we are not predestined to be full with glory. Itu sebab Anda dan saya seringkali tidak bisa ditentukan oleh kuasa Allah. Kenapa? Kita sudah menentukan dulu. Kita sudah keburu nafsu. Itu sebab tidak ada kemuliaan yang bisa Tuhan beri kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah menentukan. Saya bertindak sendiri. Padahal apa yang saya tindakan, wah saudara, bisa makin jelek dalam hidup saya. Kata-kata superlatif itu kosong. Contoh superlatif itu dalam bahasa Inggris adalah demikian. Good, better, best. Nah, best ini terbagus, inilah superlatifnya. Saudara. Ya. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Jadi di sini kita melihat ada peningkatan yang saudara dan saya harus dapat dari Tuhan. Kalau saya dan saudara percaya dan mengimani firman. Sekarang ini saudara mengimani firman yang saya sampaikan. Dan engkau mau taat untuk menantikan dia. Untuk supaya dia bertindak. Maka memang benar nasib saudara. Destinimu. Nasib saya. My destiny. Ada di bawah kuasa Allah. Banyak kali Tuhan kecewa sama saya. Karena saya keburu nafsu. Karena saya tidak mau taat. Menunggu dia bertindak dalam hidup saya. Saya kemerungsung sekali. Saya senewen. Saya tidak bisa menunggu lama Tuhan. Itu sebab dia tidak menetapkan nasib saya dengan kuasanya. Karena saya keburu nafsu. Coba saudara dan saya taat kepada kehendaknya. Oh, ini urutan, ini 3 dimensi mendapatkan hasil superlatif yang luar biasa. Amin. Katakan saya harus. Tidak bisa tidak. Saya harus. Ketika saudara berkata saya harus begini. Oke. Sekali lagi ya. Saya harus. Saya bertindak dalam nama Yesus. Ya. Jangan sampai saudara lupa ya. Tua muda laki perempuan sama aja. Tuhan mau memberi yang terbaik. Amin. Nah kita melihat dimensi fana yang pertama. Yang kita bisa unggul dari orang lain. Saingan dagang saudara. Saingan di kantor dan lain sebagainya. Oke. Firman Allah yang diimani. Katakan firman Allah yang saya imani. Membawa perubahan hebat dalam sejarah hidup saya. Saya sangat percaya saudara. Bahwa kalau saya mengimani firman. Ayat yang saya percayai. Saya hilang khawatir saya. Saya hilang ketidakmampuan saya. Saya mempunyai seluruh kekuatan Allah. Ketika saya beriman. Ketika saya percaya pada kuasanya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya menekankan bagian yang pertama, dimensi kefanaan kita. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31, mari kita akan baca bersama. 1, 2, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Belum semua, ya saya minta supaya saudara mengeluarkan suara yang kuat. Oke, 1, 2.
Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Siapa yang mau berlindung? Angkat tangannya. Tuhan Yesus, saya tahu di mana perlindungan saya, yaitu pada firman yang saya imani. Dalam nama Yesus, jadilah perisai seumur hidup saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami tidak punya apa-apa yang baik. Kami tidak bisa menentukan diri kami sendiri menjadi baik. Kami sangat beriman. Mulai pagi ini engkau menentukan yang luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Ayat yang kedua yang harus kita pegang terdapat dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. 1, 2. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Coba, Bapak Abraham dari percaya dibenarkan oleh Tuhan. Kepercayaan dimiliki oleh Bapak Abraham ini luar biasa. Tapi dia sebagai manusia yang lemah, dia selalu mengalami pukulan, hantaman, ketidakpercayaan, kurang percaya, kemerungsung. Kapan Tuhan saya dapat anak? Baru setelah umur sekitar 99 tahun, datanglah pribadi Allah dalam bentuk 3 pria yang gagah. Datang melintasi kemahnya dan dia tersungkur menahan mereka bertiga supaya jangan melewati. Apa kata Abraham? Tuhan, kalau hambamu ini mendapat perkenan di mata Tuhan, tolong jangan melewati kemah hamba. Tapi berhentilah sebentar. Lemaskan kakimu. Aku akan mencuci kakimu. Aku akan memberikan susu dan roti dan daging supaya engkau boleh makan. Coba. Seorang yang begitu percaya, sudah begitu lama puluhan tahun minta anak tidak dikasih. Ada hitungan kita umur 100 tahun mau punya anak bagaimana? Umur 99 tahun datanglah Allah. God himself came at the last minute in Abraham's life. Saudara, jadi apa yang diharapkan? Aduh Tuhan, kok pada akhirnya sudah segini lama, hampir 100 tahun, kurang setahun, baru engkau jawab. Saudara yang kekasih, lihat. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ini jauh sebelum Allah datang. Dia sudah pegang perjanjian Allah. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi orang yang beriman dipindah lebih tinggi dari sekedar peminta. Abraham peminta dia. Ya, kadang-kadang dia menangis sendirian, dia tidak mau dilihat air matanya. Matanya yang merah, dia tidak mau istrinya melihat. Dia sangat merasa gagal. Aku suami kayak apa? Harta kekayaan begini besar diberi oleh Allah, anak tidak dikasih. Ketika Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberi anak kepada kamu. Apa jawab Abraham? Dia sudah mulai pesimis. Ya Tuhan, nanti hartanya aku kasih kepada pembantuku saja. Dia sudah agak hampir hilang dia punya iman. Puluhan tahun aku minta, engkau tidak kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan? Sekarang engkau berkata engkau memberi lagi. Kembali engkau berjanji, kembali engkau berjanji. Saudara,
Tetapi berkali-kali janji Allah didengungkan kepada Bapak Abraham, membuat percayanya menjadi kuat. Dan itu sebabnya Allah memperhitungkan kekuatan iman Abraham sebagai suatu kebenaran. Doa saudara baru terkabul sampai iman saudara, perbuatan, cara berpikir, bicara, tindakan, policy, kebijakan, semua sebagai sesuatu kebenaran baru Tuhan beri. Seorang yang tidak memakai jalan kebenaran, dia sulit menerima. Saya yakin Abraham selalu dia berdebat dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, dengan anak buahnya. Dia selalu berdebat, kenapa? Akhirnya ketika dia datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan berkata, Abraham, aku melihat sekian puluh tahun, aku tidak kasih anak sama kamu. Apakah sulit buat aku? Tidak. Aku mau beri kepada kamu. Saudara, itu sebab semua katakan, firman yang saya dengar harus saya imani. Supaya saya dianggap orang benar oleh Allah. Amin. Jadi di sini letak rahasianya. This is the very secret and mystery of someone's faith to God. If you are standing on His word and you are not wavering at all, then you will get it so perfectly, so miraculously. Itu sebab para kekasih Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Bukan baru itu dia percaya. Tidak, sudah lama dia percaya. Cuma ketika dia menyerah, katakan ketika saya menyerah 100% kepada firman Allah, itulah saat Allah bekerja dalam hidup saya. Amin. Saudara jelas? Saudara menjadi jelas? Jadi dibutuhkan iman dan penyerahan diri. Belum dapat, jangan kemerungsung. Belum dikasih, jangan ngamuk. Kalau engkau belum dapat, kau harus lebih banyak menerima firman, lebih banyak percaya pada kuasanya. Maka engkau akan, keadaanmu itu akan diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Jadi jangan kecil hati saudara. Tidak semua permintaan kontan dijawab. Tapi permintaan yang terbaik, He is keeping for you. He will give at the last minute in your life. So it will become a very memorable in your history. Itu sebab Anda dan saya harus yakin, Tuhan, hamba percaya kepadamu. Hamba yakin. Belum dikasih, hamba tertawa, hamba happy, hamba bergairah. Sudah dikasih, hamba tidak akan goyah. Karena hamba sudah engkau ketahui sebagai orang yang benar. Amin. Para kekasih semua katakan bersama dengan saya. Pada suatu momen hidup saya akan melihat pekerjaan Allah luar biasa. Sangat mengagumkan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.